Itu gantungan kuncinya lucu banget, bagaimana sih? Apaan sih? Capek banget hari ini, malah tadi pagi telat. Untung gak ada tugas. Tapi apaan sih tadi pagi pada nanya gantungan kunci gue? Ini mah udah biasa udah pakai ke sekolah. Ini yang ditanyain. Nah ini mah gampang buatnya. Dari dulu gue juga sering bikin dari Clay. Tapi kan hari ini mumpung gak ada tugas, apa gue bikin aja kali ya dibanding bosan? Udah gas. Iya, super light play. Nah, bener ini. Ini juga yang gue bikin dulu. Ada bola biliar, ada kodok-kodokan juga. Wah, kangen sih gue. Udah lah, ayo kita bikin. Cus. Nah, clay ini sendiri dapat diartikan sebagai tanah liat. Namun karena tanah liat itu jarang ditemukan dan juga sulit dan juga kotor ketika digunakan, maka dibuatlah clay dengan menggunakan berbagai macam bahan, yang tentunya juga menghasilkan karakteristik dan juga kegunaan yang berbeda-beda. Berdasarkan cara pengeringannya, terdapat 3 jenis clay, yaitu yang pertama, air dry clay atau clay yang dapat kering ketika sudah terkena cukup udara. Lalu yang kedua, terdapat oven baked clay, yaitu clay yang harus di oven untuk dikeringkan. Lalu yang terakhir, terdapat non-drying clay atau clay yang tidak dapat dikeringkan. Jika berdasarkan bahan pembuatannya, clay sendiri terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama paper clay, clay yang terbuat dari tepung, jumping clay, dan juga polymer clay. Menurut penelitian, kini jenis clay terbaik untuk digunakan adalah polymer clay. Polymer clay ini sendiri pertama kali ditemukan pada tahun 1930 oleh seorang pembuat boneka asal Jerman yang bernama Kate Kruse. Polymer clay ini sendiri berbahan lunak, namun perlu dipanggang untuk dikeringkan. Polymer clay ini sendiri lebih berkembang di Amerika dan masih jarang ditemukan penjualannya di Indonesia dan juga harganya yang cukup mahal. Di Indonesia sendiri, clay yang paling sering ditemukan dan juga populer adalah jenis paper clay dan juga jumping clay. Seperti yang aku gunakan pada saat ini, yaitu super light clay yang termasuk dalam jenis jumping clay dan juga air dry clay atau clay yang dapat kering dengan terkena udara yang cukup. Nah, dulu banget pas pertama kali tahu clay, itu tuh pas aku lagi main slime sama temen aku. Nah, ternyata ada loh slime yang terbuat dari clay. Nah, kita bingung dong, sebelum kita coba. Ternyata justru malah ketagihan mainin claynya. Claynya ini sendiri bisa kita bentuk sesuai kemauan kita sama teman-teman kita. Dan juga sekarang itu sering banget dijadiin ide buat ngedate sama pacar. Halah, tapi ngapain main begituan? Orang nggak bisa diapain juga, dipajang doang. Kalau nggak juga udah kering, dibuang. Buat apa? Sabar. Siapa bilang kayak gitu? Sekarang tuh banyak banget orang yang ngejadiin clay sebagai ide jualan mereka. Contohnya ada yang jadi pot, ada yang jadi tempat cincin, ada yang jadi cincinnya, ada yang jadi gantungan kunci, ada yang jadi sesimpel jadi tadi bahan jadi dari slime. Banyak banget. Nah, karena clay ini mendatangkan profit dan juga keuntungan bagi penggunanya, sekarang tuh clay lagi booming lagi. Banyak banget video di YouTube dan juga TikTok ataupun media sosial lainnya yang nunjukin gimana sih cara supaya kita bisa buat clay yang memiliki nilai jual dan juga nilai estetika yang lebih lagi. Jadinya waktu luang kita nggak kebuang sia-sia, tetapi juga mendatangkan keuntungan dan juga menjadi lebih produktif lagi. Namun, bagi pengguna yang masih di bawah umur ataupun anak-anak, perlu kita pastikan bahwa tangan yang baru saja menyentuh clay dan masih kotor, jangan sampai menyentuh ataupun masuk ke bagian yang sensitif, seperti mata, mulut, ataupun hidung. Nah, mungkin salah satu keresahan ataupun kekhawatiran ketika kita bermain clay adalah clay yang terkena rambut ataupun baju. Dulu aku juga sempat panik banget pas ini kejadian, tapi sekarang kita nggak perlu panik karena kita cukup mengairi bagian yang terkena clay dan juga kita gosok-gosok secara perlahan karena nanti claynya itu bakal tercopot dengan sendirinya.
Terkhusus clay yang super light clay yang aku gunakan saat ini itu mudah banget untuk dicairkan oleh air. Jadi otomatis ketika kena air dan kita gosok-gosok sudah pasti akan langsung larut dalam air. Bagi aku main clay sama saudara ataupun teman tuh seru banget karena kita tuh jadinya bisa ngekreasiin bentuknya sesuai dengan kemauan kita. Begitu juga dengan kegunaannya, entah mau kita jadiin tugas sekolah yang dulu aku pernah jualan untuk tugas sekolah pakai clay, ataupun kita emang mau ambil untung dari clay ini sendiri jadiin figur gantungan pribadi, itu bisa banget, tentunya dengan harga yang terjangkau.